Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang kendala apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita menggunakan showcase es krim dari freezer yang kita custom. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman semua, jadi di video saya sebelumnya saya sudah membuat untuk estimasi biaya apabila kita menggunakan showcase es krim dari freezer itu sendiri. Apabila teman-teman belum menonton video saya, linknya sudah saya taruh di atas. Jadi intinya untuk showcase es krim dari freezer ini bisa mengurangi budget awal kita untuk memulai usaha es krim itu sendiri. Nah, di sini tapi dibalik harga yang kita dapatkan murah, jadi ada beberapa kendala yang akan kita hadapi apabila kita membandingkan menggunakan showcase yang sudah jadi yang ada di pasaran. Nah, di video ini saya akan coba memberikan satu gambaran ke teman-teman semua kendala apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita menggunakan showcase es krim dari freezer itu sendiri, teman-teman semua. Teman-teman semua, kita akan coba membahasnya untuk kendala yang pertama. Nah, jadi kendala yang pertama ini adalah untuk suhu yang ada di freezer itu berbeda di dalam sama di permukaan freezer showcase itu sendiri, dimana untuk efeknya adalah pada saat kita memakai showcase ini di kisaran 3-4 jam tekstur es yang ada di permukaan bin itu akan lebih lembek. Nah, di sini bisa mengakibatkan kerepotan untuk kita sendiri pada saat kita men-scoop es krim itu sendiri. Nah, jadi solusinya adalah apabila sudah terjadi perubahan tekstur di kisaran 3 atau 4 jam setelah kita membuka kedai. Nah, jadi biasanya untuk permukaannya saja yang terjadi perubahan tekstur. Nah, teman-teman bisa menyingkirkan yang ada di atas. Nah, teman-teman bisa men-scoop yang bagian bawahnya. Nah, itu salah satu solusi yang kami pakai. Nah, dan biasanya rata-rata untuk kedai kami kan buka di kisaran 7-8 jam, dan itu menjadi solusi yang terbaik dan sampai sekarang cukup memberikan solusi yang tidak mengganggu kami pada saat melayani pembeli itu, teman-teman semua. Dan untuk biasanya untuk suhu es krim itu kan estimasi yang terbaik adalah di -12 sampai -16, kecuali kondisi es krim itu berada di dalam freezer. Itu mungkin tidak menjadi satu kendala ya. Nah, tapi kan untuk bin es krim sendiri kita pasti akan memasang di permukaannya. Oke teman-teman, nah untuk kendala yang kedua yang kita hadapi adalah bunga es yang cukup tinggi. Saya belum pernah dapat informasi, ataupun mungkin teman-teman yang punya informasi untuk freezer yang tidak menghasilkan bunga es yang banyak ya. Nah, jadi kendalanya itu memang freezer akan menghasilkan bunga es yang banyak, teman-teman. Biasanya kalau untuk 1-2 minggu ketebalan bunga es dari freezer itu cukup mengganggu, dan terutama di permukaan tempat besi penyangga dari bin itu sendiri. Apabila kita tidak membersihkannya, nah itu akan membuat penyangga itu tidak presisi pada tempatnya, sehingga itu cukup mengganggu sekali dalam segi display dari bin es krim itu sendiri, teman-teman semua. Solusi yang kami lakukan adalah di 1-2 minggu itu biasanya kami akan mematikan
freezer itu sendiri sampai bunga es itu benar-benar mencair. Nah itu baru kami pakai lagi. Itu cukup sebenarnya, jadi di kisaran 3 atau 4 jam untuk freezer itu ya kami diamkan dulu sampai bunga esnya itu benar-benar cair ya teman-teman semua. Karena kalau kita tidak membersihkan, dari segi visualnya juga itu akan terlihat tidak bagus. Nah di cuplikan video yang saya kasih di video ini, itu salah satu bentuk bunga es yang terjadi di kisaran 2 sampai 3 minggu tanpa kami bersihkan. Jadi intinya teman-teman harus lebih bisa membersihkan secara berkala apabila melihat bunga es tersebut sudah cukup tebal dan mengganggu dari penyangga bin itu sendiri teman-teman semua. Oke, untuk kendala yang ketiga yaitu terjadinya embun di penutup kaca freezer itu sendiri. Nah biasanya pada saat kita atau kami membuka outlet, sebelumnya kami clean segala macam. Nah terjadinya embun yang cukup mengganggu itu diestimasi setelah 2 atau 3 jam juga. Nah jadi di sini ya teman-teman harus menyediakan kanibo atau lap yang secara kontinu juga ya teman-teman harus membersihkan secara berkala kalau embun yang terlihat itu sudah mengganggu dari freezer itu sendiri teman-teman semua. Oke teman-teman semua, nah jadi sebenarnya kendala-kendala seperti ini pun setelah kami menjalani dalam memakai showcase yang dari freezer itu sendiri tidak mengakibatkan satu hal yang fatal sebenarnya. Yang terpenting ya kita punya komitmen atau kedisiplinan bagaimana kendala yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan. Nah, jadi hal-hal seperti ini pun pada akhirnya tidak menjadikan suatu hal yang kendala ini menjadi kendala yang berat teman-teman semua. Karena kalau kita berpikir dengan memakai showcase yang dari freezer ini, kita akan bisa mengurangi budget lebih kurang 1/4 dari apabila kita membeli showcase yang langsung jadi di pasaran itu sendiri. Nah teman-teman sudah paham kalau untuk showcase yang di pasaran yang sudah langsung jadi di kisaran 4-6 bin itu harganya di belasan juta rupiah. Tapi dengan kita memakai showcase yang dari freezer ini, kita hanya membutuhkan estimasi biaya kalau teman-teman memakai yang showcase seperti kami yang dari freezer bekas itu tidak lebih dari 3,5 juta rupiah teman-teman semua. Secara fungsional juga pada akhirnya itu hampir sama saja dengan kita memakai showcase yang langsung jadi di pasaran. Tapi memang beberapa kendala tersebut yang terpenting kita punya alternatif untuk bisa menghadapi kendala tersebut teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kalau mungkin ada teman-teman pengen menambahkan buat teman-teman kita di sini atau ada yang mempunyai pengalaman yang lebih dari kami, teman-teman bisa komen di bawah video ini. Mungkin sekiranya cukup untuk tema kita di video ini tentang showcase es krim dari freezer. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.